Assalamualaikum everyone, ketemu lagi di channel YouTube Smart Giandra. Kali ini aku mau bikin Japanese milk bread, roti manis atau roti sobek yang sangat empuk dan juga tanpa telur. Mau tahu cara buatnya? Yuk, jangan lupa di subscribe ya. Langsung aja, kita di sini ada 250 gram tepung terigu atau 25 sendok makan tepung terigu protein tinggi, 3 sendok makan margarin, 2 sendok makan gula pasir. Jika suka manis bisa ditambahkan gula pasirnya. Kemudian 2 sendok makan susu bubuk dan juga pewarna makanan. Lalu ditambahkan lagi dengan 150 ml susu cair. Dan juga jangan lupa ada 1 sendok teh ragi instan. Itu dia bahan-bahannya. Jadi pertama-tama kita aktifkan terlebih dahulu raginya karena ini sudah pernah kupakai. Nah, ini raginya kita pakai sekitar 1 sendok teh ragi instan. Kemudian ini aku tutup kembali, aku ikat pakai karet dan aku masukin ke dalam wadah kedap udara lalu disimpan ke dalam kulkas. Ditambah lagi dengan 1 sendok teh gula pasir dan susu hangat yang tadi sekitar 100 ml. Sisanya bisa disimpan terlebih dahulu. Aduk-aduk. Kemudian tutup. Siapkan wadah bersih, pastikan wadahnya kering ya. Kemudian kita campurkan bahan keringnya seperti tepung terigu, susu bubuk dan juga gula pasir. Lalu ini aduk-aduk. Setelah itu kita tambahkan sisa susu yang tadi, aduk lagi supaya tercampur rata. Dan ragi yang sudah mengembang, ternyata raginya masih aktif, jadi bisa kita gunakan. Jika raginya sudah tidak aktif, maka dia tidak akan berbusa, jadi jangan dipakai ya bila raginya tidak aktif. Nah, setelah ini kalian boleh uleni dengan tangan, tapi aku mau ulen pakai mixer aja supaya cepat. Jika adonannya terasa kering, boleh ditambah dengan sedikit air. Di mixer hingga setengah kalis. Ini sudah setengah kalis. Di sini aku tambahkan dengan setengah sendok teh SP atau emulsifier. Untuk bahan lengkapnya nanti aku tuliskan di deskripsi box ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan pula margarinnya. Setelah itu lanjut kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai benar-benar kalis. Kalau di rumah kalian tidak ada mixer, kalian boleh uleni dengan tangan. Nah, ketika adonan sudah terlihat lembut, ini kita cek terlebih dahulu apakah sudah kalis elastis atau belum. Ambil sedikit adonan, kemudian ini kita rentangkan. Jika ketika direntangkan dan muncul membran halus dan tidak robek, ini berarti artinya adonan sudah kalis elastis. Nah, jika sudah seperti ini, kita banting saja seperti ini, banting-banting tipis beberapa kali. Setelah itu, kita bulatkan adonannya dan kita istirahatkan adonannya terlebih dahulu selama 7 menit saja. Jangan lupa ditutup dengan kain bersih supaya tidak kering. Setelah 7 menit, adonannya sudah lebih enak dipegang dan tidak lengket. Adonan ini jika ditimbang beratnya itu sampai sekitar 450-an. Jadi mau aku bagi menjadi 4 bagian. Per bagiannya itu nanti jatuhnya 120 gram ya, sekitar 120-an gram. Oke, lalu masing-masing adonan kita bulatkan. Totalnya ada 4 adonan ya teman-teman. Dan yang 3 ini aku simpan ke dalam wadah. Kemudian aku tutup pakai lap bersih. Kemudian ambil 1 adonan, rentangkan dan beri warna. Di sini aku pakai warna merah. Kemudian diuleni dengan teknik seperti mencuci pakaian. Tujuannya supaya warnanya tercampur rata ke adonan. Lalu setelah tercampur rata, bulatkan adonan dan sisihkan. Kemudian tutup dengan lap bersih. Selanjutnya ambil 1 adonan lagi, lalu ini kita lebarkan dan beri pewarna.
Di sini aku beri pewarna hijau atau pakai pasta pandan. Nah, lakukan seperti pada langkah sebelumnya. Ini kita remas-remas seperti mencuci pakaian. Tujuannya supaya warnanya itu tercampur rata dengan adonan. Lalu dibulatkan dan juga disimpan. Dan juga jangan lupa ditutup pakai kain bersih. Lanjut untuk adonan yang ketiga juga sama, dilebarkan dulu. Kemudian di sini aku kasih warna coklat atau pakai pasta coklat juga nggak apa-apa. Diuleni hingga warnanya tercampur rata seperti mencuci pakaian. Jika sudah tercampur rata, kita bulatkan adonannya. Lalu bisa kita sisihkan dan tutup pakai lap bersih. Selanjutnya, untuk adonan yang keempat atau yang terakhir, di sini aku mencampurkan dua warna, yaitu warna merah dan juga warna hijau dari pasta pandan. Ini aku campurkan dan jadinya seperti ini, kayak merah marun gitu. Teman-teman juga bisa, misalkan warnanya terbatas, boleh dimix ya warnanya. Lalu ini ditutup dan diamkan selama 1 jam. Namun jika di rumah teman-teman itu lagi panas cuacanya, bisa didiamkan selama 45 menit aja. Nah, ini hasilnya udah mengembang. Lalu jangan lupa dikembiskan. Di sini aku ambil satu adonan dan adonan yang lain kembali aku tutup rapat dengan menggunakan lap bersih. Jadi per adonan itu aku bagi lagi menjadi 4 buah adonan, dimana masing-masing itu beratnya sekitar 30 gram ya teman-teman. Lalu ini dibulatkan, semua adonannya dibulatkan dan ditutup rapat. Nah, ini semua adonannya sudah selesai dibulatkan. Selanjutnya mau aku kasih isian terlebih dahulu. Di sini aku pakai isian di sisi atau coklat batang. Kalian boleh pakai selai. Ini kemudian direkatkan seperti ini, dibulatkan kembali dan juga bisa di rounding supaya hasilnya lebih mulus. Memang agak sedikit lama, namun coba sabar aja ya teman-teman. Jadi langkahnya itu dipipihkan bagian pinggirnya saja dan bagian tengahnya biarkan menebal. Kemudian direkatkan dan juga dibulatkan. Jika masih kurang mulus, bisa di rounding. Meroundingnya itu boleh di tangan atau boleh juga di meja. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis ya. Jadi di sini totalnya itu ada 16 buah Japanese milk bread. Nah teman-teman, kalau kalian suka sama videonya, kalian boleh klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya aku lebih semangat dalam bikin video. Nah ini kemudian kita tutup atau kita proofing selama 15 menit. Kemudian aku taburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Kemudian siap kita panggang dengan api sedang cenderung kecil, tapi nggak kecil banget. Ini sebelumnya sudah aku panaskan. Jangan lupa lubang atasnya dibuka ya. Nah ini dia teman-teman, rotinya udah mengembang sempurna, cantik banget. Ini aslinya cantik ya, karena ini tuh tadi sempet aku diamin beberapa menit gitu, jadi agak mengkeret gitu. Tapi ini hasilnya bener-bener lembut, enak, dan manisnya pas. Pori-porinya juga rapat, pokoknya ini empuk banget. Padahal kita bikinnya nggak pakai telur ya teman-teman. Jadi menurut aku ini tuh roti ekonomis yang enak banget, bikinnya pun gampang banget. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Dan jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe bisa klik subscribe ya. Oke, sampai jumpa di video-videoku yang lain ya. See you.